Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa kembali dengan adik-adik pada minggu ini tanggal 21 Maret 2021. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Ya, mari kita akan masuk dalam ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan angkat satu pujian, kami puji dengan riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta dan kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah, walaupun hanya lewat online. Biarlah Tuhan mau menolong kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita agar kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Allah menjanjikan Daud kerajaan kekal. Ya, kita akan belajar tentang Allah yang menyatukan umatnya
melalui Daud, serta penyertaan Allah bagi Daud, serta kepercayaan Daud yang selalu menyertai dia, dan Tuhan juga menyertai Daud senantiasa. Mari kita angkat pujian 10,000 Reasons. Nah, kita sudah tahu dan percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam situasi apapun, kan adik-adik? Seperti lagu kita tadi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Allah menyertai Daud dan penyertaan Allah kepada Daud. Sebelumnya, kita akan angkat satu pujian, "Tenanglah Kini Hatiku". Tenanglah kini hatiku,
Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami dan boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan boleh menjadikan firman Tuhan pegangan hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini bacaan kita akan diambil dari kitab 2 Samuel. Kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 1 sampai pasal 8. Ya. Teman kita akan membacakan satu bagian dari kitab ini. Silakan. Alkitab hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, manakah aku mengucapkan firman kepada salah satu hakim orang Israel yang kuperintahkan membalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiringi kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamkannya, sehingga ia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, dan juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya
Dialah yang akan kuberikan rumah bagi nama aku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan lautan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Terima kasih. Ya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mengakhiri kitab 1 Samuel yang ditutup dengan kisah kematian Saul. Saul adalah raja pertama orang Israel. Dia diurapi oleh Tuhan, namun di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan, dan bahkan dia mati dengan cara bunuh diri. Ya, kita melihat bagaimana Saul mengawali dengan baik, tetapi mengakhiri dengan cara meninggalkan Tuhan. Ya, sangat menyedihkan. Jangan sampai hal yang seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang kita udah belajar mengenal Tuhan. Jangan sampai kita menutup hidup kita seperti Saul. Ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai raja kedua, yaitu Daud. Ya, kisah 2 Samuel dibuka dengan bagaimana Daud mendengar kematian Raja Saul. Ketika ada seorang datang kepada Daud dan mengatakan, Saul sudah mati dan aku yang membunuhnya. Adik-adik, Daud bukannya senang mendengar Saul mati. Ya, dia tidak percaya sih kepada orang itu. Dan dia kecewa kalau meskipun orang itu berbohong, tetapi ketika orang itu mengatakan saya membunuh Saul, Daud sangat kecewa dengan perkataan itu. Mengapa? Karena Daud adalah orang yang menghargai Tuhan. Salah satu bentuknya adalah Daud menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ya, hal yang pertama kita belajar dari Daud. Daud menghargai Tuhan dengan cara menghargai orang yang diurapi Tuhan. Daud sudah beberapa kali punya kesempatan membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya karena Daud menghargai Tuhan. Ya, sikap pertama yang kita belajar dari Daud yaitu Daud menghargai Tuhan. Bagaimana kita dari sekarang belajar menghargai Tuhan? Misalnya, bagaimana kita dengan setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana dengan setia melakukan firman Tuhan? Bentuk-bentuk kita menghargai Tuhan. Ya, Daud menghargai Tuhan dan dia membunuh orang yang mengatakan dia membunuh Saul. Ya, adik-adik, Daud berduka. Saul sudah berulang kali membunuh Daud, tetapi ketika mendengar Saul mati, Daud berduka. Ya, bukannya kecewa, asik. Ya, aku sekarang jadi raja. Kita ingat ya, Daud sudah diurapi menjadi raja beberapa tahun sebelumnya. Tapi ketika mendengar Saul mati, dia berduka. Berbeda ya, kadang-kadang kalau kita ada musuh kita berduka, kita senang. Musuh kita kalah, kita senang. Tidak, Daud tidak. Dia berduka atas kematian Saul. Adik-adik, sikap yang sangat luar biasa dari Daud. Nah, sesudah itu kita mendengar bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Daud. Saul udah mati nih, aku yang akan jadi raja, aku mengangkat diri. Oh no, Daud tidak melakukan hal itu. Dia berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku harus apa? Tuhan mengatakan kepada Daud, kamu pergilah ke Hebron. Nah, di Hebron akan sesuatu terjadi. Daud orang yang hebat, orang yang sudah luar biasa, tetapi dia meminta petunjuk Tuhan untuk langkah kehidupan selanjutnya. Bagaimana dengan kita? Kita kalau mau lomba, kita berdoa enggak? Tuhan, aku baik enggak mengikuti lomba ini? Ya,
Kalau kita mau misalnya melakukan sekolah SMA, Tuhan, aku mau berdoa, aku mau sekolah di mana Tuhan? Ya, mengawali sesuatu yang penting dengan doa. Belajar dari Daud. Tuhan mengatakan Daud pergi ke Hebron. Oke, Daud pergi ke Hebron. Sampai di Hebron ada hal yang luar biasa terjadi, yaitu apa? Orang-orang Yehuda, suku Yehuda yang ada di Hebron meminta Daud menjadi raja. Nah, bukan Daud yang mengangkat dirinya, tetapi Tuhan yang mengangkat Daud menjadi raja atas sebagian orang Israel, yaitu baru satu suku, suku Yehuda, di mana suku Yehuda adalah sukunya Daud. Ya, Daud menjadi raja di Hebron. Sesudah itu apa yang terjadi? Di suku-suku yang lain, nah ini panglimanya Saul ini bernama Abner, adik-adik ya. Abner mengangkat seorang yang lain menjadi raja, yaitu bernama Isi-Boset. Isi-Boset adalah anak Saul. Suku-suku yang lain rajanya adalah Isi-Boset, tetapi suku Yehuda rajanya adalah Daud. Kalian ingat, Daud diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas seluruh Israel, tetapi belum terjadi. It's okay, Daud menjadi raja atas Yehuda, oke, ya, oke. Dan sekarang ada keturunan Saul, yaitu Isi-Boset, dan keturunan Daud, ada dua kelompok. Kelompok ini terus-menerus berperang, ya. Tetapi Daud tidak, udahlah, aku bunuh aja. Tidak, karena Isi-Boset adalah keturunan Saul, yang adalah keturunan raja yang diurapi Tuhan. Daud tidak melakukannya. Dibiarkan peperangan itu berlangsung, adik-adik. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dikatakan. Di dalam kitab 2 Samuel 3 ayat 1 kita baca, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Dikatakan begini, Daud kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama, kian lemah. Tuhan melakukan many things. Ke keluarga Saul kian lama, kian lemah. Dan singkat cerita, Isi-Boset dibunuh. Tetapi ingat, bukan kelompok Daud yang membunuh Isi-Boset. Kelompok mereka sendiri yang membunuh Isi-Boset. Nah, beda ya. Jadi kelompok Saul sendiri yang membunuh Isi-Boset. Dan apa yang terjadi? Suku-suku yang lain datang kepada Daud. Daud, kalau gitu kamu jadi raja atas kami juga. Nah, kita lihat ya, bagaimana proses Tuhan menjadikan Daud raja atas Israel. Bukan Daud yang meninggikan dirinya, tetapi Tuhan yang melakukan semuanya untuk Daud. Bagian Daud adalah mendengarkan firman Tuhan, berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Oke, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ya, inilah awalnya Daud menjadi raja. Dan sesudah itu dikatakan apa? Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ya, Tuhan menyertai Daud, adik-adik. Tapi Daud tidak pernah besar kepala. Begitu. Oke, sesudah itu Daud melakukan apa? Daud merebut Yerusalem. Dia akan merebut Yerusalem menjadi ibu kota. Pertama kali, sekarang menang di sana atas penyertaan Tuhan. Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Nah, sesudah Yerusalem menjadi ibu kota, Daud mengingat satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Apa yang harus ada di ibu kota? Kalau buat Daud, yang paling penting ada di ibu kota adalah Tuhan. Tuhan harus ada di ibu kota. Keren ya? Ya, Tuhan harus ada di ibu kota. Caranya bagaimana? Orang Israel meyakini tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Ya, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Maka Daud membawa tabut perjanjian yang waktu itu tidak di sana ya, tiada di daerah yang namanya Baal Yehuda, itu untuk dibawa ke Yerusalem. Untuk apa? Agar Tuhan bertahta di ibu kota, agar Tuhan terus memimpin kehidupan bangsa Israel. Ya, luar biasa ya.
Oke, sekarang diangkatlah si tabut perjanjian itu dari menuju ke Yerusalem. Nah, begitu ya. Tabut perjanjian ini sementara ini ditaruh di rumah ya, seseorang yang bernama Abinadab. Dari rumah Abinadab ini mau dibawa. Nah, bagaimana mereka bawa ya? Waktu itu mereka bawa pakai kereta yang diangkut oleh lembu. Nah, diiringi oleh orang yang bernama Uza, yaitu anak Abinadab dan seorang lagi saudaranya. Dia jalan gitu ya, terus lembunya terpelecok adik-adik dan hampir jatuh. Dan Uza mencoba memegang supaya tabut itu tidak jatuh, tetapi Uza mati. Kok begitu ya Tuhan? Kok begitu? Kenapa Uza mati? Ya, kita tahu, kita ingat kalau kita baca di kitab Imamat, di kitab Keluaran, ada satu peraturan di mana tabut perjanjian tidak boleh dipegang. Tabut perjanjian hanya boleh diangkut. Yang mengangkut itu pun adalah Bani Lewi, tidak sembarang orang. Ya, begitu. Oke, dan Daud berduka. Tuhan, kok Uza mati ya? Sesudah itu Daud baru sadar. Ya, Daud baru sadar bahwa oh iya, salah yang dilakukannya itu tadi. Ya, harusnya yang mengangkut itu adalah Bani Lewi dan diangkutnya harus dipikul, ya. Nah, di situ. Oke, sesudah Daud sadar, 3 bulan kemudian dia melanjutkan perjalanan. Tadinya ya habis jatuh itu si tabut perjanjian disimpan dulu di rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Udah nggak usah dilanjutin deh, gitu ya. Tetapi 3 bulan kemudian Daud masih mengingat Tuhan ya harus dihadirkan di Yerusalem. Dia angkut kembali si tabut perjanjian. Namun yang kali ini dilakukan dengan cara yang benar. Ya, bagaimana cara yang benar tadi? Dipikul. Kita lihat di gambar itu ya. Dipikul. Yang memikul adalah Bani Lewi. Ya, suku Lewi. Kenapa suku Lewi? Sesuai dengan peraturan yang dikatakan oleh Tuhan bahwa tabut perjanjian harus diangkut oleh suku Lewi. Nah, adik-adik, sesudah itu, ini dia beda nih. Waktu diangkut dilakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Setiap kali 6 langkah berjalan, orang itu dikorbankanlah seekor lembu dan seekor anak lembu yang gemuk untuk Tuhan. Jalan lagi 6 langkah, seekor lembu dan seekor anak lembu dikorbankan untuk Tuhan. Sebagai bentuk apa? Daud menghargai Tuhan. Dan Daud, apa yang dilakukan Daud? Dia menari-nari di depan tabut perjanjian. Ampun adik-adik, masa si raja menari-nari di depan tabut perjanjian? Kalau kalian pikir malu-maluin nggak? Ya, mungkin kita berpikir malu-maluin. Tetapi Daud, no. Karena apa? Aku menari untuk Tuhan. Sekuat tenaga hidupku kuberikan untuk Tuhan. Ini kita belajar dari Daud. Mau nggak kita sepanjang hidup kita, apa yang kita lakukan dengan sekuat tenaga kita melayani Tuhan, tidak malas-malasan. Kalau kita punya kesempatan melayani Tuhan dengan sekuat tenaga. Belajar dari Daud, ya. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Jadi dengan demikian, dengan menari-nari dan dengan mempersembahkan korban, tabut itu diangkut menuju ke Yerusalem. Oke, si tabut sudah tiba di Yerusalem. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan janji kepada Daud. Ya, beberapa janjinya adalah pertama, nama Daud akan menjadi besar. Itu terjadi nggak? Terwujud nggak? Terwujud ya. Semua orang sekarang ini tidak ada yang tidak kenal namanya Daud atau David, ya kan? Banyak juga di antara kita yang namanya David, ya kan? Daud. Semua orang mengenal Daud. Yang kedua, Tuhan berjanji, anaknya nanti akan membangun bait suci. Ya, awalnya Daud yang mau membangun bait suci ya, tetapi Tuhan tidak. Anakmu nanti akan membangun bait suci. Terlaksana tidak? Terlaksana ya. Yaitu Salomo, anaknya yang membangun bait suci yang pertama. Dan janji yang ketiga,
yaitu Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud sampai menjadi kerajaan yang kekal. Lah, bagaimana kerajaan yang kekal? Kenyataannya Daud mati. Keturunannya Salomo mati juga, ya kan? Jadi kalau gitu, terpenuhi nggak janji yang ini? Ya, Tuhan mengokohkan kerajaan Daud menjadi kerajaan yang kekal. Terpenuhi nggak? Coba kita pikirkan. Ya, kerajaan kekal yang dimaksud adalah keturunan Daud menjadi raja. Yaitu siapa? Kalian ingat? Keturunan Daud yang menjadi raja adalah Tuhan Yesus yang menjadi raja kita sampai selama-lamanya, sampai akhir dunia. Daud itu adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang dikatakan Tuhan Yesus adalah anak Daud. Ya, jadi demikian Allah memenuhi janjinya kepada Daud. Kerajaannya akan menjadi kerajaan yang kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, begitu adik-adik. Tuhan memenuhi seluruh janjinya kepada Daud, dan Tuhan pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ada janji Tuhan, Tuhan akan memenuhinya. Tidak perlu khawatir. Daud tidak mencari cara, oh aku harus jadi raja sendiri. Enggak. Tuhan yang sudah mentahbiskan dia menjadi raja, maka Tuhan menjadikan dia raja. Bukan cuma atas kerajaan Yehuda, tetapi atas seluruh Israel. Dan bahkan kerajaannya kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, demikian adik-adik. Sesudah itu Daud perang dan menang terus. Ya, Daud luar biasa. Dia melawan suku Filistin, melawan Bani Amon, melawan Bani Moab, many things. Dan Daud terus-menerus diberi kemenangan atas penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau belajar seperti Daud? Kita setia, kita terus berdoa meminta pertolongan Tuhan, kita mendengarkan apa yang Tuhan minta, maka Tuhan akan melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Sekarang kita dalam masa Prapaskah, yaitu masa di mana kita mengingat Tuhan Yesus mau disalib untuk kita. Adik-adik, kita mau merenungkan bahwa Yesus disalib buat kita, dan saya mau memberikan yang terbaik seperti Daud tadi, menari untuk Tuhan. Ya, ayo, aku mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kalian dikasih kesempatan, lakukan dengan sebaik-baiknya bentuk pelayanan apapun. Ya, mari kita belajar dari seorang yang bernama Daud, dan Tuhan berkenan. Daud dikatakan adalah orang yang berkenan kepada Allah. Seperti itu sikap-sikap Daud, dan kita mau belajar supaya kita pun menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami sudah belajar bagaimana Daud menghargai Tuhan. Kami pun mau belajar hidup kami persembahkan kepada Tuhan sejak masa kecil kami, sejak masa muda kami, supaya kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, ajar kami setia, ajar kami melakukan firman Tuhan sejak dari masa muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah apa yang Allah lakukan kepada Daud. Yang pertama, Allah menyertai Daud. Lalu setelah itu apa adik-adik? Allah memberkati dan pemerintahan Daud pada waktu itu. Nah, sekarang apa yang respon Daud terhadap apa yang telah Allah berikan? Daud tentu saja menghormati Allah dan menjaga kepercayaan Allah. Daud selalu meminta petunjuk dari Allah untuk semua keputusan yang dia ambil. Nah, adik-adik juga bisa belajar mencontoh dari Daud, bahwa percayalah Allah senantiasa menjaga adik-adik. Adik-adik juga percaya bahwa Allah juga memberkati
adik-adik seperti Allah memberkati Daud. Dan respon kita terhadap Allah apa? Kita hormat kepada Allah, kita senantiasa mau bersyukur untuk apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang adik-adik boleh pelajari di minggu ini. Sekarang kita akan masuk pada doa syafaat yang akan dibawakan oleh beberapa teman kita. Tuhan Yesus, sekarang kami yang berdoa untuk kegiatan PJJ kami, kiranya Engkau yang menyertai kami agar kami bisa tetap fokus dalam pembelajaran meskipun kami harus melakukannya secara online. Kami juga ingin berdoa agar pandemi ini segera cepat berlalu, juga kami dan keluarga agar dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia agar terjauh dan terhindar dari mara bahaya seperti bencana alam ataupun perpecahan politik. Dan kami juga berdoa untuk presiden dan wakil presiden agar dijauhkan dari sakit penyakit. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita akan kasih dan penyertaan Allah dalam hidup kita, maka saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan adik-adik di dalam amplop dan meminta papa dan atau mama untuk mentransfernya ke nomor rekening ini, atau dapat men-scan pada QRS ini. Mari adik-adik, kita membawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini untuk pelayanan Tuhan di dunia ini. Kami mau menyerahkan Tuhan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, biarlah dalam kehidupan kita selalu ingat dalam situasi apapun Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sebagai penutup, mari kita menyanyikan sebuah lagu Tuhan Yesus Baik. Dia baik bagi
Mari adik-adik kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati kami ke 1 minggu ke depan. Kami boleh bersyukur akan cinta dan penyertaan Tuhan. Kami akan mengaminkan doa kami pada pagi hari ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.